Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat, para hadirin yang kami muliakan, marilah kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan, iman dan Islam kita, sehingga pada sore hari ini kita bisa melaksanakan puasa sampai menjelang berbuka ini dengan dasar iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama." Siapapun yang menjaga atau menghafal, menulis, menyampaikan 40 hadis untuk umatku tentang urusan agama mereka, maka Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam kelompok ahli agama dan ulama. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan hadis ke-9 dari Arba'in Nabawi yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sekilas saya akan menyampaikan, Abi Hurairah sebelum masuk Islam namanya Abdus Syam. Setelah masuk Islam tahun ke-7 Hijriah di Khaybar, mengganti namanya dengan Abdurrahman, abahnya As-Sahr dari kabilah Daus di Yaman. Ketika Rasulullah melihat Abdurrahman ini dengan di kantong bajunya ada seekor anak kucing, sehingga dia dipanggil oleh baginda Rasulullah dengan sebutan Abu Hurairah. Rupanya Abdurrahman ini lebih senang dipanggil Abu Hurairah. Dari saat itu dia dijuluki Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5.375 hadis. Beliau wafat tahun 59 Hijriah dengan umur 78 tahun, dimakamkan di Madinah.
Sekilas perawi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa-apa yang aku larang dari kalian, fajtanibuhu, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tau, dan apa yang aku perintahkan dengan perintah tadi, fa'tu minhu, maka kerjakan dari perintah tadi, mastata'tum, dengan semampu-mampu kalian. Fa innama ahlaka, maka sesungguhnya yang merusak umat sebelum kalian kasratu masailuhum, dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang tiada gunanya, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka mengkhianati, tidak melakukan pertanyaan-pertanyaan tersebut dari para nabi-nabi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Kandungan hadis ini pendekatan kita kepada Allah dilakukan dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Inilah inti dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum arifin menyatakan bahwa menjauhi maksiat lebih penting dibandingkan dengan memperbanyak ketaatan, namun masih toleransi pada perbuatan dosa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini ada perintah yang dikerjakan mastata'tum sesuai dengan Al-Quran surat Ad-Daghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Maka takwalah kamu kepada Allah Ta'ala dengan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, mastata'tum, dengan semampu-mampunya. Dari ayat ini keluarlah faidah fikih yang banyak, termasuk perintah-perintah dari Rasulullah seperti haji, apa harus sekali, apa harus 3 kali. Rasulullah tidak menjawab, karena Rasulullah hanya melaksanakan haji cuma 1 kali. Terus kaidah yang lain, sholat harus berdiri, tetapi kaidah fikih bisa membolehkan orang sholat tidak berdiri, bisa dengan duduk, kalau tidak bisa duduk dengan berbaring, tidak bisa dengan isyarah, diperbolehkan oleh
Allah Subhanahu wa taala dengan perintah tadi mastata'tum, yakni sesuai dengan kemampuannya. Jadi dari hadis ini bisa diambil pelajaran bahwa Allah tidak la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak memaksakan sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi seperti apa rusaknya kaum-kaum yang terdahulu seperti kaumnya Nabi Musa yang disuruh menyembelih Baqarah, sapi, tapi masih tanya, sapi yang apa? Sapi yang bagaimana? Karena banyaknya pertanyaan sehingga tidak dilaksanakan. Inilah jangan sampai terjadi di umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat nahaitukum yang dilarang itu dibagi dua, yakni haram dan makruh. Ninggal haram itu kewajiban bagi umat Islam. Tidak boleh mendekati barang-barang yang haram, yang diharamkan oleh syariat atau diharamkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi tinggal makruh itu adalah kemuliaan. Dari itu para salafun as-salihin mengajarkan jangan sampai hal-hal yang haram dilakukan, yang makruh aja tidak diperbolehkan. Ya boleh menurut syariat tapi dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kaum muslimin muslimat, marilah kita menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahihi, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh syariat agama Islam. Dari hadis di atas ini para ulama membuat kaidah yang masyhur, yaitu darul mafasid aula min jalbil masalih. Menghindari kerusakan lebih utama daripada melakukan yang mendatangkan manfaat. Jadi hadis ini bisa diambil banyak-banyak kaidah bagi para ulama, para ahli fikih, termasuk bab salat, bab syariat yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Dan dari hadis ini bisa diambil kesimpulan, bisa orang menghindari kerusakan lebih utama daripada melakukan hal yang mendatangkan manfaat. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga sedikit yang saya sampaikan ini, mohon maaf Al-Fakir tidak bisa menjelaskan hadis ini panjang lebar karena keterbatasan ilmu Al-Fakir. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini bisa membawa manfaat, maslahat, dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan keterangan yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Adana wa iyyakum ajma'in.
wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.